Baik, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah Sosiologi Terapan. Perkenalkan, nama saya Novianti GNT Menas, mahasiswa reguler sore, kelas A semester 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Keterampilan Digital yang ditulis oleh J.M. van Dijk dan Alexander Jan van Deusen. Digital teknologi seringkali digambarkan sebagai alat yang akan meningkatkan kolaborasi dan motivasi peserta didik untuk terlibat kembali dengan pendidikan dan memungkinkan mereka untuk berkembang. Keterampilan keaksaraan multimodal baru yang diperlukan untuk ekonomi pengetahuan saat ini. Menggunakan teknologi digital merupakan pengalaman kreatif di mana peserta didik secara aktif terlibat dengan pemecahan masalah dan lingkungan otentik yang menggarisbawahi keterampilan produktif mereka, bukan sekedar mengkonsumsi pengetahuan secara pasif. Mengembangkan keterampilan yang diperlukan membutuhkan usaha dan motivasi yang terus-menerus. Ketika semua berjalan dengan baik, ketika perintah terbukti dari kepercayaan banyak orang bahwa masalah akses terpecahkan dan kesenjangan digital ditutup ketika lebih dari 90% populasi memiliki komputer dan akses internet. Keaksaraan dapat dianggap sebagai konsep paling umum dan sering dianggap sebagai seperangkat keterampilan atau kompetensi. Istilah literasi memiliki beragam arti dari waktu ke waktu. Bentuk literasi yang paling sederhana melibatkan kemampuan untuk menggunakan bahasa dalam bentuk tertulisnya. Orang yang melek huruf adalah mampu membaca, menulis, dan memahami bahasa ibunya, serta mengekspresikan pemikiran sederhana secara tertulis yang ditulis dalam buku Baldwin 2001 halaman 220. Saat menggunakan media digital, keterampilan harus diubah dan disesuaikan dengan informasi khusus, komunikasi dan persyaratan strategis dari media yang bersangkutan. Dengan penyebaran media digital skala besar di masyarakat dan kehidupan sehari-hari, banyak variasi penggunaan media. Ini cenderung tumbuh saat mereka bercampur dengan perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Karena perbedaan ini, variasi juga tumbuh dalam masyarakat kontemporer atau pasca modern sosial, dan perbedaan penggunaan cenderung memperkuat satu sama lain. Hal yang sama juga benar untuk keterampilan dan untuk perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan difusi lebih jauh dari media digital ke dalam masyarakat, fokusnya adalah kesenjangan digital melalui akses fisik atau material dan bergeser ke tahapan keterampilan dan penggunaan. Sejarah keterampilan media yang dibutuhkan orang untuk berfungsi dalam masyarakat adalah ditandai oleh 3 kecenderungan zaman berikut. Yang pertama, jumlah keterampilan yang berkembang dan kumulatif. Kedua, bagian populasi yang semakin besar yang membutuhkan keterampilan. 3, pendidikan keterampilan ini yang bergeser dari pengaturan pribadi ke publik. Dalam perjalanan sejarah, inovasi teknologi baru muncul membutuhkan keterampilan baru. Sebelum menyebutkan munculnya percetakan dan buku dalam revolusi komunikasi di pergantian abad ke-20 yang merupakan respon terhadap revolusi kontrol di organisasi masyarakat setelah revolusi industri menurut Benninger tahun 1986. Tuan rumah media baru muncul. Selain media telekomunikasi baru,
Media baru berkisar dari fotografi, dari film, hingga gramofon, radio, dan televisi. Penyebut utama terpenting dari media adalah sifat audiovisual. Mengikuti teori sumber daya apropriasi, dikemukakan bahwa orang dengan ketidaksetaraan temporal materi, mental, sosial, dan sumber daya budaya yang kurang lebih membutuhkan akses di media digital, termasuk penguasaan keterampilan digital. Konsekuensi dari akses yang tidak setara dan keterampilan digital yang bervariasi berarti partisipasi yang lebih atau kurang di semua bidang masyarakat. Keterampilan adalah kunci untuk meningkatkan kesempatan dalam hidup. Kompetensi ini menjadi semakin penting dalam tempat kerja sementara. Namun, dipelajari saat ini untuk pendidikan. Saat pendidikan formal berfokus pada keterampilan individu atau pribadi otonom, bukan kolektif atau pemecahan masalah. Jadi, keterampilan kerjasama online harus dipelajari dalam praktik yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam pengembangan keterampilan ini. Menariknya, anak-anak remaja masa kini dan remaja mempelajari keterampilan atas inisiatif mereka sendiri. Dalam budaya online mereka pertukaran besar-besar dari hampir segalanya. Perbedaan antara pembelajaran ini otonom kaum muda dan pendidikan di sekolah mereka tumbuh setiap hari. Melanjutkan transformasi menuju internet di domain terpenting kehidupan pada akhirnya menyebabkan masalah serius. Jika kurangnya keterampilan internet antara mereka, sebagian besar populasi tidak diperhitungkan. Sayangnya, hanya kurangnya keterampilan internet operasional dan formal dapat dianggap sebagai masalah sementara, sampai teknologi yang lebih dapat diakses muncul. Kurangnya informasi, komunikasi, perbuatan, konten, dan keterampilan strategis tampaknya menjadi lebih struktural. Keterampilan ini sangat terkait dengan pendidikan dan kapasitas intelektual. Keterampilan komunikasi di media cetak mengacu pada penggunaan dan produksi teks dalam bentuk cetak dan menyajikan atau mendekode atau untuk menghasilkan makna yang dipertukarkan antara orang-orang, bentuk bisa surat, memo, artikel, buku, atau apapun. Keterampilan pembuatan konten adalah kemampuan untuk menghasilkan bentuk cetakan teks dengan kemampuan untuk membuat ejaan, gaya, dan desain halaman yang dimiliki ke bentuk tertentu. Keterampilan pembuatan konten membuat seorang menjadi kompeten penulis surat, penulis jurnalis, atau pembuat konten cetak lainnya. Keterampilan strategis berkaitan dengan tujuan, menggunakan media cetak, dan pemberdayaan potensial yang disediakan oleh pengguna. Tujuan mungkin untuk mengetahui pertukaran pesan atau hiburan. Beberapa orang meremehkan masalah ketimpangan keterampilan digital, klaim mengingat media tradisional tetap melayani segala kebutuhan. Mereka mengklaim bahwa ketidaksetaraan penggunaan media bukanlah hal baru, karena terjadi dengan semua media sepanjang sejarah. Selain itu, mereka mengklaim bahwa yang memiliki tingkat keterampilan digital yang tidak memadai. Memang demikian, biasanya didukung oleh individu-individu di dekatnya yang memiliki era digital yang memadai keterampilan. Terlepas dari beberapa kesamaan dan keterampilan media tradisional, keterampilan digital juga demikian berbeda. Keterampilan digital membutuhkan penguasaan tertentu yang relatif kompleks operasi
antarmuka, dan aplikasi teknologi digital. Melanjutkan transformasi menuju internet di domain terpenting kehidupan pada akhirnya menyebabkan masalah serius. Jika kurangnya keterampilan internet antara mereka, sebagian besar populasi tidak diperhitungkan. Sayangnya, hanya kurangnya keterampilan internet operasional dan formal dapat dianggap sebagai masalah sementara, sampai teknologi yang lebih dapat diakses muncul. Kurangnya informasi, komunikasi, perbuatan, konten, dan keterampilan strategis tampaknya menjadi lebih struktural. Keterampilan ini sangat terkait dengan pendidikan dan kapasitas intelektual. Pendidikan formal dan kursus untuk pendidikan orang dewasa hanya mewakili dukungan kecil sebagai sarana untuk mempelajari kepentingan digital. Pelajaran informal atau belajar sendiri dan pendampingan oleh orang-orang terdekat lebih banyak penting. Jenis pembelajaran ini didukung oleh pengguna timelines dari aplikasi internet dan perangkat genggam. Pembelajaran informal adalah cara belajar yang alami, memotivasi, cepat dan nyaman. Namun, banyak media digital tidak dapat dipelajari secara intuitif tanpa sepengetahuan sebelumnya. Masalah lain adalah belajar sambil melakukan cukup oportunistik. Pembelajaran informal untuk pengembangan keterampilan digital bekerja paling baik jika digabungkan dengan jenis instruksi yang sesuai dalam bentuk bimbingan, pelatihan, atau kursus. Demikian materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih.